Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada yang kurang jelas mendengar suara Bu Tisna? Ya, Sambil menunggu yang lain, yuk teman-teman kita berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajaran kali ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan dimulai. Cukup, terima kasih. Sehat semuanya ya? Iya. Bu. Alhamdulillah. Ini untuk kelas 9A, B, dan C. Kalau mungkin ada kelas 9 D, E, F yang tadi sudah bergabung, sekarang bergabung lagi, silahkan untuk leave. Kalau tadi belum bergabung, boleh bergabung sekarang. Maaf anak-anak, kemarin Bu Tisna hari Senin karena ada acara, jadinya pembelajaran ditunda sampai hari ini. Untuk seterusnya, pembelajaran kita laksanakan setiap hari Senin, jam pertama. Baru 28, harusnya 92, masih banyak yang belum bergabung. Elizabeth barusan bergabung. Ya, sambil menunggu yang lain, perkenankan Bu Tisna, meskipun kita sudah tahu, tapi mungkin Bu Tisna tidak terlalu hafal dengan kalian karena mungkin belum pernah bertemu dalam tatap muka di KBM secara langsung di dalam kelas. Jadi bertemu baru kali ini. Jadi perkenalkan, Bu Tisna sedikit memperkenalkan tentang Bu Tisna sedikit saja. Nama lengkap. Di sana memang tidak bergelar SPD karena dulu S1-nya tidak mengambil kependidikan atau mengambilnya non kependidikan, baru setelah itu mengambil akta 4. Makanya gelarnya di situ SSI itu sarjana sains. Dulu jurusannya IPA. Alamatnya di Jurang Brengos, mungkin di sini ada anak Brengos pasti tahu. Sudah tahu rumahnya Bu Tisna. Kalau nanti pandemi sudah selesai, kalau kalian mau main ke sini silahkan. Nomor HP dan WA sama, baik telepon maupun WA menggunakan nomor yang sama yang sudah ada di grup 081229933361. Mengajar IPA di SMP 1 Singorojo sejak 20 Juli 2004. Itu dulu pertama belum menjadi PNS, masih menjadi Wiyata atau GTT, dan alhamdulillah sampai sekarang masih dipercaya mengajar di sana, berbagi ilmu dengan teman-teman di SMP Singorojo, dan alhamdulillah juga dekat dengan rumah. Suami 1, alhamdulillah, anak juga 1, sekarang kelas 6 SD, anaknya perempuan. KKM 72, naik 1. Kalau yang kalian kelas 8, saat teman-teman kelas 8 71 semua mapel, sekarang 72. Jadi naik sedikit. Kemudian yang akan kita pelajari nanti di semester 1, semoga pandemi ini segera selesai, biar kita cepat ketemu di dalam kelas. Nanti yang kita pelajari 1 tentang
sistem reproduksi manusia. Ini materi paling menarik nanti. Kedua, sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Ketiga, pewarisan sifat pada makhluk hidup. 4, listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Dan 5, listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Kalau nanti misalnya kita tidak bisa menyelesaikan materi ini karena memang sedang pandemi ini juga tidak apa-apa, tapi kita berusaha semaksimal mungkin bisa menyelesaikan materi ini. Selama pembelajaran daring IPA, yang harus kalian lakukan, 1, kalian bergabung atau join dan meninggalkan kelas sesuai waktu yang telah ditentukan. Kita nanti efektif tatap muka 30 menit atau meetingnya atau live-nya 30 menit, rapatnya 30 menit. Karena kalau lama-lama nanti boros di kuotanya. Yang kedua, selama pembelajaran kami minta tolong meskipun mungkin kami tidak bisa melihat kalian satu persatu semuanya, kalian tetap menggunakan seragam. Seragamnya bisa kalian pakai 2 hari, setelah dipakai nanti digantung di hanger, setelah itu bisa dipakai lagi hari selanjutnya. Yang ketiga, jika kalian mungkin di tengah-tengah pembelajaran ingin ke kamar mandi atau mungkin ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, tolong kalian klik gambar tangan atau raise your hand seperti yang sudah disampaikan Bapak Ibu guru yang lain. Jadi tolong jangan posisinya on tapi kalian pergi kemana-mana jadi nggak tahu yang disampaikan apa. Kemudian yang keempat, tugas yang diberikan wajib dikerjakan tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jika ada tugas, yang kelima, kalian selama pelajaran daring wajib mempunyai 1 buku tulis yang hanya untuk pelajaran IPA. Mungkin nanti ada yang perlu kalian catat dan kalian siapkan sebelum pelajaran dimulai. Yang keenam, saat pembelajaran meskipun secara daring kalian tetap harus nyanding, harus menghadapi buku paket atau buku siswa IPA. Jadi nanti kalau mungkin ada yang saat pembelajaran ada yang perlu dibuka, kalian tidak perlu mencari dulu, sudah ada di depan kalian masing-masing. Penilaian selama pembelajaran daring, 1, penilaian harian, ini relatif, berapa kalinya 2 tugas, ini juga relatif. Yang ketiga, kuis, ini juga relatif. Yang keempat, sikap dan tutur kata. Ini tolong selama pembelajaran maupun selama di grup WA, Bu Tisna minta kalian menjaga sikap maupun tutur kata kalian, dibiasakan untuk bertutur kata yang sopan, yang baik, sesuai dengan usia kalian, sesuai dengan lingkungan kalian. Yang kelima, absensi. Jadi selama pembelajaran nanti kehadiran kalian akan terekam. Jadi nanti bisa diketahui yang ikut pembelajaran siapa saja, kalian gabungnya jam berapa, kemudian gabung berapa menit, kemudian kalian meninggalkan rapat jam berapa nanti bisa diketahui. Kemudian keaktifan selama pembelajaran, tanya jawab, menyampaikan sesuatu, usul, pendapat, atau mungkin kalian meralat yang Bu Tisna sampaikan, itu nanti juga masuk dalam faktor penilaian. Dan yang terakhir, ini apa ini nggak kelihatan. Siapa ya? Yang masih di yang sudah. Penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Ini juga relatif nanti apakah bagaimana pengadaannya atau diadakan apa tidak. Yang penting kalian perhatikan selama di rumah, meskipun tidak pembelajaran, 1, tolong bijak menggunakan smartphone kalian. Jangan menggunakan sepanjang hari. Yang pertama, jelas itu nanti kan kalau kalian apalagi menggunakannya digunakan untuk game online atau mungkin yang membuka internet, YouTube dan sebagainya, itu jelas boros kuota. Kasihan orang tua yang memberikan kuota. Yang kedua, kalau pakai wifi nggak masalah sih yang pertama, tapi
nanti dampaknya tidak hanya di kuota sebenarnya. Jadi kalau kalian menggunakan smartphone sepanjang hari tanpa tahu kapan harus istirahat, kapan kalian harus tidur dan sebagainya, nanti yang rusak organ kalian, eman-eman, mata rusak, otak rusak, radiasi dari smartphone itu sangat besar sekali, jadi itu berbahaya. Jadi tolonglah bijak menggunakan ini, jangan sampai nanti kalian pembelajaran daring ini digunakan alasan, oh kak saya harus tugas terus ya gini dan ini itu dan sebagainya. Kalian jadinya nanti menggunakan handphone sepanjang hari. Kemudian kalian juga nanti kalau yang pernah kalian lihat di TV kan kalau kecanduan game online atau kecanduan smartphone nanti jadi kayak nggak bisa disembuhkan itu tangannya gerak terus gitu kan. Itu namanya tremor saraf namanya. Yang kedua, tolong selalu menggunakan masker terutama saat kalian keluar dari rumah baik dalam kondisi sehat maupun flu karena penggunaan masker ini bisa mengurangi penularan virus corona sampai 95%. Yang ketiga, sering mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer di rumah, airnya kan banyak. Kemudian menjaga jarak. Mungkin sekarang ada yang pembelajarannya tidak di rumah sendiri, mungkin ada yang nyari sinyal, mungkin ada yang nebeng wifi di tempat tetangga atau tempat temannya. Tolong jaraknya diperhatikan dan nanti setelah selesai tolong langsung pulang ke rumah, jangan berkumpul-kumpul atau malah jajan bareng, rumpi-rumpi, gibah mungkin ya tidak boleh. Yang kelima, berjemur. Ini vitamin yang gratis dari Yang Maha Kuasa. Silakan dimanfaatkan 15 sampai 30 menit. Berjemur membelakangi matahari setelah jam 8 ke atas silakan berjemur. Ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Sekarang lagi pancaroba seperti ini dan pandemi seperti ini biasanya kalian mudah terserang flu. Kadang-kadang tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, mudah terserang flu. Yang keenam, banyak minum air, terutama air putih dan hangat. Dan yang ketujuh, olahraga ringan di dalam rumah, mungkin bergerak sedikit, bisa menggerakkan tangan, kaki, atau berlari-lari ringan di tempat untuk menjaga daya tahan tubuh. Bisa kalian laksanakan setiap hari di rumah. Ini sedikit pengantar untuk pembelajaran IPA. 47 sekarang yang bergabung. Coba Bu Tisna mau ngecek. Angga Adi Saputra. Dengar suara Bu Tisna tidak, Nang? Dengar, Bu. Jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Iya. Lindi. Lindi dengar suara Bu Tisna? Dengar, Bu. Iya, jelas, Duk. Jelas, Bu. Bisa dinyalakan videonya enggak? Wah. Enggak pakai seragam ya, Lin? Nggak ada sinyal, Bu, di sini. Oh iya, ya udah, enggak apa-apa. Dendi. Dendi Hotma. Suaranya, Bu. Gimana? Enggak jelas? Iya, Bu. Sinyalnya nggak ada, Bu. Oh, jadi di rumah apa di mana? Di rumah. Oh iya. Ya, semoga nanti jelas, Nang. Sudah, terima kasih. Elizabeth. Elizabeth. Ya, Bu. Jelas, Duk, suara Bu Tisna, Duk. Jelas. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Nanti kita akan masuk ke materi yang pertama, cuma sedikit dulu. Karena waktunya, karena baru pertama dan waktunya belum terlalu banyak. Materi pertama nanti kita akan mempelajari tentang sistem,
reproduksi manusia? Andi Prastio. Andi Prastio. Iya, Bu. Iya. Sudah pernah mendengar tentang sistem reproduksi manusia? Ya. Sudah. Kira-kira yang dipelajari apa ya di situ? Lupa, Bu. Lupa. Bapak belum tahu. Lupa dan belum tahu. Oh, oke. Nanti kita belajar bersama-sama ya. Ya, Bu. Elrin. Elrin. Elrin Ariel. Elrin Ariel. Iya, Bu. Yang kamu tahu tentang sistem reproduksi manusia itu apa? Sudah lupa Bu, kan sudah lama enggak sekolah. Oh, sudah lama dari sekolah. Dulu pernah belajar tentang reproduksi manusia? Kelas 7. Kelas 7 sudah pernah. Siapa yang menyampaikan ya? Bu Titin. Oh, Bu Titin. Tapi lupa ya? Iya. Sebelum Bu Tisna menjelaskan, mungkin ada yang tahu nggak yang dipelajari di sistem reproduksi manusia itu apa? Silakan tunjukkan tangannya. Raise your hand. Apa itu sistem reproduksi manusia? Silakan tunjukkan tangannya. Tidak ada. Baik, sistem reproduksi manusia itu nanti kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan pada manusia. Manusia berkembang biak dengan cara secara generatif atau secara seksual. Tidak bisa secara vegetatif. Vegetatif itu kan menggunakan bagian tubuh. Kan kita tidak bisa menggunakan misalnya tangan, bagian tangan nanti bisa tumbuh, manusia kan tidak. Jadi kan secara generatif. Secara generatif itu nanti membutuhkan adanya sel gamet jantan yang namanya sperma atau spermatozoa dan sel gamet betina yang namanya ovum atau sel telur. Jadi sekali lagi manusia berkembang biak dengan cara generatif. Cara generatif berarti melibatkan dua sel gamet, jantan dan betina. Yang jantan namanya sperma atau spermatozoa, yang betina namanya sel telur atau ovum. Sedikit nanti tentang organ reproduksi dulu. Organ reproduksi pada laki-laki.
Satu penis, ini bagian luar, yang di dalamnya terdapat saluran kencing dan saluran sperma atau spermatozoa. Yang kedua skrotum, ini kantung pelindung testis jumlahnya sepasang. Yang ketiga testis jumlahnya sepasang. Ini paling penting, organ paling penting, karena di testis ini sebagai tempat produksi spermatozoa atau sel gamet jantan dan produksi hormon testosteron. Apa itu hormon testosteron? Hormon testosteron ini yang menentukan bahwa laki-laki mempunyai ciri-ciri kelamin sekunder. Contohnya jakun. Kita kan yang wanita nggak punya jakun karena kita tidak menghasilkan hormon testosteron. Pada wanita bisa menstruasi, laki-laki tidak karena hormonnya beda. Jadi hormon ini yang menentukan ciri-ciri kelamin sekunder, jakun, kemudian ototnya pada laki-laki juga beda, kemudian rahangnya juga keras, suaranya juga besar, itu karena adanya hormon testosteron. Yang keempat, itu adalah epididymis. Epididymis itu apa? Itu adalah saluran yang keluar dari testis sebagai tempat menyimpan sperma sementara. Yang kelima, vas deferens, saluran panjang, ini lanjutan epididymis, ini sebagai tempat pematangan spermatozoa. Uretra, saluran di dalam penis sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. 7, 8, dan 9 ini semuanya kelenjar. Kelenjar itu menghasilkan cairan. Yang pertama kelenjar vesicula seminalis. Ini untuk perkembangan sperma. Yang kedua kelenjar prostat menghasilkan cairan asam. Yang ketiga kelenjar Koperi menghasilkan cairan basa. Sepanjang hidupnya itu laki-laki bisa menghasilkan spermatozoa. Kalau pada wanita itu kan ada masa berhenti menghasilkan spermatozoa yang namanya menopause. Tapi kalau pada laki-laki sepanjang hidup bisa menghasilkan spermatozoa. Sekali menghasilkan spermatozoa itu kurang lebih produksinya sekitar 400.000 sampai 600.000 spermatozoa. Selanjutnya organ reproduksi wanita. Ini gambarnya. Yang pertama ovarium, jumlahnya 2 di kanan dan di kiri. Ini paling penting karena sebagai tempat menghasilkan atau tempat produksi ovum atau sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Jadi kenapa tadi wanita menstruasi, kemudian kita juga kalau pada wanita ada payudara, kemudian tidak punya jakun, itu karena dihasilkan hormon yang namanya estrogen dan progesteron. Kalau pada laki-laki testosteron, kalau pada wanita estrogen progesteron. Yang kedua, tuba falopi, ini saluran tuba falopi. Tuba falopi ini sebagai saluran telur, ini sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Apa itu? Fertilisasi itu adalah bertemunya sel telur dari ovarium dan spermatozoa. Jadi pembuahannya di sini. Pembuahannya bertemunya di dalam saluran telur atau di dalam oviduk atau tuba falopi. Jika terjadi pembuahan, nanti jadinya zigot. Zigot ini nanti akan menempel di uterus. Kita menyebutnya rahim. Rahim tidak sama dengan perut, beda. Jadi uterus atau rahim itu tidak sama dengan perut. Rahim itu letaknya di dalam perut bagian bawah tapi tidak sama dengan perut. Jadi rahim ini kalau tidak ada embrio, dia besarnya sebesar telur ayam kampung, tapi karena dia sangat elastis, saat ada embrio di sini, maka dia bisa membesar sampai ratusan kali menyesuaikan dengan embrio yang ada. Kemudian setelah embrionya keluar, nanti akan mengecil lagi. Yang keempat serviks atau leher rahim. Yang kelima vagina. Ini adalah organ reproduksi perempuan. Silahkan yang akan bertanya baik tentang organ reproduksi laki-laki maupun perempuan. Karena sementara kita sampai ini dulu.
Silakan yang mau bertanya, raise your hand. Jangan lupa, keaktifan kalian dinilai. Jangan takut bertanya, tidak usah malu, tidak usah ragu. Kakak di dalam kelas, biasanya ini yang paling banyak bertanya, yang paling menarik materi ini. Silakan bertanya. Tidak ada yang bertanya ini. Kevin. Kevin Orien. Kevin. Ya, Bu. Terdengar jelas suara Bu Tisna? Dengeran, Bu. Tadi sudah mendengarkan penjelasannya? Sudah. Ada yang mau ditanyakan enggak? Tidak, Bu. Jelas. Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Bunga. Bunga. Bunga Zahra. Iya, Bu. Kedengaran jelas tadi penjelasan Bu Tisna? Jelas. Ada yang mau ditanyakan enggak? Tidak. Beneran? Benar. Oke. Baik, sebelum nanti kita akhiri, karena sudah 38 menit. Tugas kalian, tugasnya mudah. Nanti Bu Tisna akan menanyakan pada hari Senin, jam pertama, karena 9 habisnya nanti hari Senin jam pertama. 1. Patuhi orang tua kalian. Tidak boleh membantah, patuhi orang tua kalian. Yang kedua, bantu pekerjaan rumah orang tua kalian. Kalau yang di rumah ada yang membantu, bantu pekerjaan dari yang membantu kalian. Minimal merapikan kamar kalian, mencuci piring yang digunakan untuk makan kalian, menyapu ringan. Itu tidak usah ditulis. Nanti Bu Tisna akan menanyakan secara acak pada hari Senin. Siapa yang ditanya, nanti Bu Tisna akan menanyakan secara acak, tolong jawab dengan jujur. Nanti kalau misalnya orang tuanya di rumah, Bu Tisna akan konfirmasi ke orang tua kalian. Yang orang tuanya di rumah. Kalau tidak ya minimal kalian menjawab dengan jujur, berarti ini Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, nanti Senin kita akan ketemu lagi. Nanti Bu Tisna akan tanyakan, apakah kalian sudah melaksanakan tugas dengan baik atau tidak? Tugasnya jelas apa tidak? Jelas. Jelas. Yang tidak jelas tugasnya siapa? Ayo, tunjuk jari. Yang tidak jelas tugasnya siapa? Oh, tidak ada. Baik, terima kasih teman-teman. Kita akan segera mengakhiri. Sebelum kita akhiri, semoga kita semua berharap semoga pandemi ini cepat selesai. Kita semua berharap semoga kita semuanya sehat, keluarga kita semuanya sehat, dilindungi. Semoga kita semuanya dilimpahkan rezeki yang berlimpah. Semoga bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Semoga kalian semuanya tetap semangat, tetap menjadi anak yang baik. Terima kasih. Setelah ini, kalian setelah Bu Tisna nanti mengakhiri, setelah Bu Tisna menutup dengan salam, kalian bisa langsung meninggalkan kelas ini. Tidak usah berlama-lama di kelas ini, karena kalau kalian berlama-lama di rapat, di meeting, nanti eman-eman kuota kalian. Jadi manfaatkan dengan bijak. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Kita doakan teman-teman yang belum bergabung nanti hari Senin bisa bergabung. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa hari Senin.